surga, kami percaya bahwa Engkau Allah tetap bersama dengan kami. Amin. Tangan-Mu yang memegang hidup kami. Haleluya. Oleh sebab itu kami tidak khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pujian ini menjadi doa bagi setiap kami, menjadi penguatan iman bagi kami, sehingga kami Tuhan menjalani hidup kami berdasarkan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memberkati, bahkan penyertaan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Engkau sendiri yang ambil alih. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa apabila ada kuasa-kuasa kegelapan roh, intimidasi, bahkan kami juga berdoa bahwa ada kekerasan hati yang menyebabkan Tuhan hal apapun yang menutupi pendengaran kami sehingga firman Tuhan tidak sampai. Kami berdoa, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga firman ini yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, kami yang ada dalam ruangan ini bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, ketika mendengar firman Tuhan ini jatuh di tanah yang paling subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh berakar dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Ya, ini pagi ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan semua karena anugerahnya. Amin. Ya, dan hari ini juga nanti sore saya mengingatkan kita bahwa kita masuk ibadah KKR 10 malam hari yang ketiga. Ya, nanti malam adalah hari yang ketiga. Saudara, hari yang pertama Tuhan sudah berkati, hari yang kedua Tuhan juga sudah berkati, hari yang ketiga saudara pastikan hidup saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Pastikan kau hadir dan terima lawatan daripada Tuhan. Saudara, ya, hari pertama Tuhan konfirmasi bagaimana kita bisa membuka hati untuk terima Yesus, membuka hati untuk menjadikan Injil atau kabar baik sebagai pedoman dalam hidup kita. Hari yang kedua Tuhan berkata bahwa saudara, Tuhan konfirmasi buat kita bahwa setiap kita yang terima kabar baik harus mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Ya, sehingga ketika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja di dalam melakukan segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Artinya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, Tuhan sanggup membalikan keadaan kita. Amin. 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 Dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, ya, dari masa depan yang suram menjadi masa depan yang cerah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini, nanti ini, sore ini adalah hari yang ketiga saudara. Pastikan saudara, ya, terima lawatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Siap datang nanti sore. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudaraku, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh kita boleh berkumpul. Nah, berbicara tentang kabar baik saudara, ini menyatakan sesuatu. Ketika kita sudah terima kabar baik, maka Bapak Ibu saudara, kita harus memegang kehidupan kita ini, kita harus berpedoman. Itu yang dikatakan di dalam KKR hari pertama. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita, sehingga kita di dalam menjalani hidup kita dapat tetap berdiri teguh. Amen. Kita dapat mempertahankan iman kita. Amin. Bapak Ibu saudara, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak mampu untuk mempertahankan imannya kepada dunia, tidak mampu mempertahankan imannya kepada keadaan, malah kita menyerah dengan keadaan. Seringkali kita menyerah dengan keadaan kita. Seringkali kita menyerah dengan situasi yang terjadi, ya.
Tapi saudaraku, sebagai orang yang percaya, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau orang yang punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, saudara, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun anginnya, ya, angin tofan, angin badai sekalipun, saudaraku, ini tidak akan menggoyahkan imannya. Ada amin? Amin. Kalau dia sedang kokoh di dalam dengan keyakinan imannya, saudaraku, ya, bagaimanapun ya situasi keadaan, sepahit apapun keadaan ini, sesulit apapun keadaan ini, saudara yang terkasih, imannya tidak akan pernah goyah. Kita lihat contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat bagaimana Ayub alami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Ya, dia alami hal-hal yang sulit. Kalau kita lihat Ayub ini mengalami tekanan batin yang luar biasa. Kenapa saya katakan tekanan batin yang luar biasa? Ya, dia setiap hari dia membawa kurban kepada Tuhan. Dia membawa kurban, membakar, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya, pertama-tama ia harus mendengar bahwa anak-anaknya meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara manusia dia boleh protes, Tuhan, salah apa saya? Ya. Tetapi saudara, tidak hanya sampai di situ penderitaan yang dialami, tidak hanya anaknya, ya. Saudara, semua hartanya habis. Ya. Ayub yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang kaya pada zamannya. Ternyata semua keadaan itu habis. Saudara, apa yang ini menjadi satu tekanan batin dalam hidupnya. Kenapa? Oh, tadinya dia dikenal yang kaya, tiba-tiba jadi miskin. Saudara, wah, ini bagaimana? Muka mau ditaruh kemana? Ya, mau buang muka nanti hilang. Ya, tapi di sini nggak ada yang suka buang muka ya. Nggak ada ya. Coba lihat kiri kanan, ada suka buang muka. Ya. Bilang kiri kanan, jangan suka buang muka dong. Kalau dibuangnya pas lagi nggak ada tembok sih nggak apa-apa. Kalau ada mobil, gimana itu kan? Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mau ditaruh di mana ini? Ayub mungkin merasa malu, tertekan dan segala macam. Saudara, tidak hanya sampai di situ, ya. Tidak hanya sampai di situ. Ketika ia semuanya habis, ya, anak-anaknya meninggal, saudaraku, dia berkata apa? Ya, ketika itu tidak hanya itu yang ia alami yang namanya sakit. Ya, ia alami yang namanya sakit, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ia mengalami satu penyakit yang tidak dapat diobati. Ya, kalau kita mungkin hari-hari ini beda sama virus ya, beda sama virus corona ya. Mungkin tidak dapat diobati, tapi enggak, ya. Bisa dihindari. Kalau waktu itu bisa jadi ya. Bisa dihindari, ya. Tapi saudaraku, waktu itu ini hal yang tidak bisa dihindari oleh Ayub. Dia harus alami ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika dia alami ini, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di sana, ya. Istri terkasih, istri tercinta pada waktu itu, ketika ia alami kejatuhan ini, istrinya berkata, tidakkah kau mau untuk menghina Tuhanmu? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini keadaan yang sulit buat Ayub. Tetapi kita lihat bagaimana keyakinan iman Ayub. Ada satu jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Ya, dia berkata dalam Alkitab dicatat, ya, masakan kita menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau terima yang tidak baik. Ada amin. Pengakuan ini saudaraku yang terkasih adalah pengakuan yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Karena dia tahu hidup ini, saudara, ya, karena dia tahu hidup ini, ya, tidak hanya manis terus. Kalau hidup ini manis terus, saudaraku yang terkasih, kita punya sakit gula. Betul?
Betul tidak? Iya, coba kalau makan manis terus, maka sekali-sekali makanlah daun pepaya. Amin. Tapi manis. Pakai yang teri. Pare, makan supaya darah kita nggak darah manis terus. Ya, beda sama darah manisku, beda lagi itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ini satu pengakuan yang disampaikan oleh Ayub. Ya. Kenapa? Dia berkata, masakan kita hanya terima yang manis. Ya. Tapi yang pahit itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini gak gampang mengeluarkan satu step. Tidak gampang. Bahkan mungkin hari-hari ini kita tidak gampang mengeluarkan kata-kata ini. Mungkin kita berkata kalau hal ini terjadi dengan kita, oh ya sudahlah, kali ini Tuhan ampuni saya ya. Ya, kita sih mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, kali ini saya mohon ampun ya Tuhan. Saya mau lakukan ini dulu. Ya. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki keyakinan iman yang penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pembela dalam hidup kita. Ada amin? Ketika Ayub memiliki satu keyakinan iman yang luar biasa, ia nyatakan bahwa ia teguh, ia tetap percaya kepada Allah itu, ia tetap berpegang kepada Allah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, pemulihan ini tidak memakan waktu yang singkat. Ya, siang malam Ayub itu harus duduk di atas bara. Kenapa? Supaya nggak digigit nyamuk, karena kudisnya sekujur tubuh. Ya, dia harus kena asap terus, hidup di atas asap, kayak jin. Dari bawah ada asap. Mungkin waktu itu kalau misalnya ini teman-temannya takut, iya ada jin. Kan gitu. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya hidupnya dipulihkan. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata begini, ya. Kita buka nanti di dalam Roma, ini Roma pasal 8 ayat 31. Saya pikir tadi Bang Roma. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma sudah pasal 8 ayat 31 sampai 39. 31 sampai 39. Kalau sudah dapat, kita baca secara bergantian. Sudah dapat? Baik. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya baca firman Tuhan ini firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup saya. Karena di dalam menjalani hari-hari kita, mungkin kita banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Apa yang mungkin kita cita-citakan, apa yang mungkin kita inginkan, mungkin tidak pernah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, hidup penuh dengan ketidakpastian, hidup penuh dengan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga kita menjalani hidup kita ini dengan penuh keraguan-raguan. Ketika kita menjalani hidup, kenapa? Saya bilang kita penuh dengan keraguan. Kita mau lakukan ini berhasil apa enggak? Kita mau begini bisa apa enggak? Kita mau begini mampu apa enggak? Kita mau seperti ini mampu apa tidak? Saudaraku yang terkasih, ini akan menjadi momok di dalam kehidupan kita, membentuk satu ketakutan, kekhawatiran yang besar, bahwa menandakan akhirnya apa? Kita memiliki satu kebimbangan. Hidup saya bisa berubah apa tidak? Kalau saya berubah, bagaimana nanti hidup saya? Kalau saya menjadi benar, bagaimana hidup saya? Saudaraku yang terkasih, ya, kalau nggak benar aja hancur, saudaraku yang terkasih. Orang benar aja, firman Tuhan berkata, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi orang kagak benar. Ya, oleh sebab itu mari kita menjadi benar, berusaha menjadi benar, berusaha bukan karena kekuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Di dalam satu Petrus, surah Petrus dikatakan begini, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan mereka yang tidak benar? Bagaimana mereka dengan yang tidak percaya kepada Tuhan? Binasa. Oleh sebab itu mari kita memulai hidup ini, kita harus punya keyakinan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Saudara, Anda benar bukan karena engkau melakukan hal kebenaran, tetapi karena engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang benar, tetapi kita dibenarkan. Ingat saudara, bukan karena kita sudah benar, ya, tidak ada satu orang pun yang benar, tapi kita dibenarkan oleh Yesus. Ketika kita dibenarkan oleh Yesus itu, maka kita hargailah apa yang Yesus lakukan ke dalam hidup kita. Amin. Maka dia berkata begini saudara, ketika kita memiliki satu keyakinan iman yang luar biasa, ini suatu kabar baik ya. Ketika engkau punya iman yang kuat di dalam Tuhan, ya, firman-Nya berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Wow. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah ada di pihak kita? Siapakah yang akan dapat melawan kita? Kenapa dia katakan demikian? Kenapa dia bertanya siapakah yang dapat melawan kita? Karena dia tahu pembelanya adalah Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Amin. Amin. Dan akan datang. Itulah pembela sejati dari setiap orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, dia berkata, ini yang akan membela kita. Lalu siapa yang akan, dia katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudaraku, ketika kita memiliki keyakinan iman, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama firman Tuhan berkata, ya, tidak ada yang mampu melawan orang percaya. Amin. 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 Ketika kau punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, tidak ada yang mampu melawan. Bukan melawan main karate atau tawuran ya. Ya. Tadi dibilang kita tes dulu Pak Pendeta. Katanya tadi kalau dia ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak. Tawuran dari bawah. Mas, ditanya siapa itu? Jemaat tawuran sama pendeta. Ya, tidak begitu ya. Viral. Saudara. Jadi viral kan. Ya. Di YouTube kemana-mana.
Ya kan? Salah satu tokohnya di dalam ada Pak Sumanjuta juga tokohnya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak secara seperti ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Tetapi dia berkata, siapakah yang akan dapat melawan kita kalau ada di pihak kita? Artinya apa? Kesusahan apakah yang akan menghadapi kehidupan ini? Pergumulan apakah yang akan dapat datang di dalam hidup ini yang mampu menghancurkan iman kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Amin. Kesulitan apa yang mampu mengubah hidup kita kalau Tuhan ada di dalam hidup kita? Ini adalah satu perkataan Paulus sampaikan, adalah satu perkataan iman yang kuat. Jikalau engkau ingin memiliki iman yang teguh itu, maka hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Bagaimana engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Ya. Karena kalau kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, keuntungannya luar biasa sekali. Ya. Pertama tadi tidak ada kesusahan. Maksudnya apa? Tidak ada hal-hal yang sulit, ya, yang mampu, ya, membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Ya, hidup mungkin sulit, Bapak Ibu Saudara, tapi berbeda ya. Orang yang ada di dalam Tuhan itu kalau dia sulit, ya, dia akan senyum-senyum saja. Betul? Ya, kelihatan kok dari wajah-wajah ini, wajah-wajah penuh sukacita semua ya. Amin. Ya. Ini ya. Coba lihat wajah kiri kanan penuh dengan sukacita. Haleluya. Wajah-wajah penuh sukacita. Ya. Ya, hidup boleh sulit saudara, tapi saya percaya usaha setiap anak-anak Tuhan tetap lancar. Amin. Amin. Hidup boleh sulit, tetapi pekerjaannya tetap lancar. Amin. Meskipun nggak ada THR. Ya, puji Tuhan. Apalagi saya nggak ada THR. Ya, THR-nya dari Tuhan saja. Anak tuh, emang pelayanan di Pekan Buat Curug gede, gede sekali. Ya, puji Tuhan. Ya, kok bisa hidup? Ada Tuhan. Seperti itu, nggak usah dijawab itu. Ya, Tuhan kok yang punya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nyata firman Tuhan ini, apapun hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari berkat Tuhan. Amin. Kenapa dia berkata begitu? Kenapa Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Roma? Dia berkata bahwa pembelamu itu orang yang luar biasa. Dia berkata pembelamu itu adalah dia Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia jelaskan bahwa pembelamu itu adalah Allah itu sendiri. Maka itu kita harus yakin dalam hidup ini. Ya, saudaraku yang terkasih, siapapun kita hari ini ada di sini, pembela kita itu Tuhan. Amin. 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 Ya. Kita ini emang gak perlu bela Tuhan. Ya, betul? Kita dibela sama Tuhan. Amin. Udah mulai ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gak usah kita bermacam-macam, kita mau bela Tuhan, bela nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan jadi pembela kita. Amin. Tuhan pembela kita di dalam segala hal apapun. Ketika engkau alami hidup yang sulit, ketika engkau alami tekanan, saudaraku yang terkasih, Tuhan yang membela kita. Ada amin. Ketika kita jatuh, saudara, siapa yang tidak pernah jatuh di sini? Oh, kayak nggak pernah jatuh kamu ya? Ya. Siapa yang nggak pernah jatuh? Jatuh dari sepeda, jatuh dari pesawat. Waduh, bahaya. Ya. Atau jatuh dari kapal laut gitu ya. Jatuh dari kereta. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak alami hal ini. Amin. Amin.
Saya berdoa supaya kita semua sehat. Amin. Gak usah jatuh lah. Tapi siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Ya, siapa orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Hah? Boleh angkat tangan? Siapa orang yang tidak pernah? Puji Tuhan. Ya, hari ini yang angkat tangan semuanya luar biasa. Ya, yang satu tidak pernah jatuh dari pesawat. Memang karena nggak pernah naik pesawat. Ya, hari ini nggak pernah jatuh ya dari dosa ya. Jadi takut luar biasa. Ya, mohon maaf, dia punya keyakinan. Saya nggak ngerti lah. Ya, nah kita yang ngerti ini yang bingung kan. Nah saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak pernah alami yang namanya jatuh dalam dosa? Ya, semua pasti alami. Ya, baik dia dosa kemabukan, dosa pesta pora, dosa apa lagi? Dosa kemalasan. Ya, malas itu dosa ya. Ingat itu, malas itu juga dosa. Jadi kalau Anda sering malas di rumah, Anda sedang berdosa. Yo iya, loh, malas itu loh, itu apa namanya, Tuhan tidak suka sama yang malas. Ya, hal-hal yang Tuhan tidak suka itu dosa. Ya, saudara, jadi jangan malas-malas ya. Nanti mulai dari pulang dari tempat ini, ya lihat apa yang sudah disapu-sapu lagi. Ya, sudah dicuci lagi. Ya, ditanya kenapa nyuci lagi? Kata pendeta saya harus rajin. Ya, nggak gitu-gitu juga kali. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, itu adalah bagiannya. Ya, kita jatuh dalam dosa, ya, lalu kemudian jatuh dalam dosa kebencian, menyimpan akar pahit, menyimpan sakit hati, saudara. Ya, udah sakit hati makan hati pula. Ya, sampai sama empel-empelnya dimakan habis. Saudaraku yang terkasih, ketika hati ampela ini menumpuk, saudara, karena saking banyaknya akan menjadi penyakit. Cukup satu kan, satu setiap jam. Ya, puji Tuhan. Kami di kaum pria itu suka makan hati ampela. Haleluya. Tapi kami bikinnya sekali. Ya tergantung. Mau sekali seminggu boleh, sekali 2 minggu boleh. Ya, karena kami punya acara yang luar biasa kaum pria itu kalau sudah ngobrol itu di angkringan, wah luar biasa sekali. Habis itu semua gorengan. Ya, makan hati pula. Ya, sama ampela-ampelan. Situ ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita alami dosa ini, kita alami kejatuhan ini, tetapi firman Tuhan berkata hari ini bahwa, ya saudaraku yang terkasih, lihat firman Tuhan, sebab itu siapakah yang dapat memisahkan kita dari ayat 35, dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudaraku, tidak ada satupun. Amin. Tidak ada satupun. Kenapa? Kalau kita pernah jatuh, saudara, saat ini kita mau bilang, Tuhan, ya, ampuni saya. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, kalau kita bilang Tuhan ampuni saya, lalu kita tuh kembali dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara, Ia akan mengampuni segala dosa-dosa. Kita harus menghidupkan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita hadirkan Tuhan di dalam hidup kita, ini suatu keyakinan. Kalau saya hadirkan Tuhan di dalam hidupku, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Pertama, saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Kedua, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari berkat Tuhan. Amin.
Kalau Allah ada di pihak kita, saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, dari kasih-Nya. Kasih-Nya artinya apa? Kita punya, seperti yang saya katakan tadi, engkau jatuh dalam dosa, engkau jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, saudaraku, kasih-Nya mampu menyelamatkan kita. Ada amin? Amin. Kasih-Nya mampu menyelamatkan kita. Kasih-Nya mampu menghidupkan kita. Kasih-Nya mampu membenarkan kita. Kasih-Nya mampu mengubahkan hidup kita. Ada amin? Amin. Ya. Jadi saudara yang terkasih, kedua, kalau Allah ada di pihak kita, saudaraku, tidak hanya kasih yang mampu memisahkan, tidak hanya kasih yang mampu mengubah hidup kita, tidak hanya kasih yang mampu, tetapi berkatnya juga tidak akan terpisahkan dari kita. Amin. Berkat Tuhan tidak akan terpisahkan dari kita. Ya, saudara, saya masih ingat khotbah di minggu kedua. Ya, berkat Tuhan, zup, zup, zup. Ya, dan puji Tuhan. Ya, ini kita dapat berkat Tuhan luar biasa. 2 kipas angin sehingga kita merasa sekali kedinginan. Ya, kipas sama kipas angin. Ini karena berkatnya luar biasa sekali. Ya, kita hanya berpikir, kipas kita mati. Dia sudah ada kipas. Luar biasa sekali. Gak usah cari-cari. Tolong udah mau lihat kipas yang kena. Dia kalau nggak muter-muter, ya bolehlah diperhatikan. Haleluya. Ya, intermezzo ya. Lagi nanya-nanya Pak, atau bangun lagi nanya-nanya. Anda begitu. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari dua hal ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kenapa kita harus butuh kasih Tuhan? Karena kita ini manusia, saudaraku, bisa saja jatuh setiap saat. Maka itu kita butuh yang namanya kasih Tuhan. Amin. Jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa, apalagi laki-laki, apalagi pria, ketika lihat ada yang lewat, wow, ya, ada hantu, kan gitu. Saudaraku yang terkasih, begitu juga wanita ketika dia lihat ada yang lewat, wow, jin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapapun jatuh dalam dosa, mata kita bisa jatuh, mulut kita bisa menjatuhkan kita dalam dosa, telinga kita bisa menjatuhkan kita dari dosa. Ya, betul? Bisa membuat kita jatuh, mata kita, pikiran kita, hati kita terlebih. Saudaraku, ada hal-hal yang lebih jelas dalam firman Tuhan. Jangankan melakukan, memikirkan dalam hati. Saya bingung. Memikir di mana? Mikirnya harusnya di mana? Salah ya. Tapi katanya memikirkan dalam hati. Ya. Memikirkannya saja di dalam hatimu itu sudah dosa. Kenapa saudara? Ya, pikir semua itu dimulai dari pikiran. Masuk ke hati meluap. Ya. Maka itu waspadalah. Jagalah. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah, saudara. Ada amin? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa kita juga tidak terpisah dari berkat Tuhan? Kenapa saudara? Kalau Tuhan sudah ada bagi kita, saudaraku, maka percayalah, ya, Tuhan sanggup menyediakan. Makanya biarkan Tuhan ada di pihak kita. Kenapa? Ia adalah Yehova Jireh. Ya, beda ini Gabriel Jireh, ya, tapi itu Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Ia adalah sumber berkat itu sendiri. Kalau Tuhan ada bagi kita, maka sumber itu artinya ada buat kita. Amin. Amin. Kalau sumbernya ada buat kita, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan, maka hidup kita hari lepas hari memiliki sukacita. Karena apa? Kita punya sumber. Nggak usah cari berkatnya, cari sumbernya. Amin. Ya, banyak orang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih maunya dikasih umpan saja, makan saja. Di dalam dunia ini ya dikenal dengan istilah apa? Jangan hanya kasih
umpan, tapi kasih kailnya. Kenapa? Supaya orang ini bisa berusaha. Ya, ibaratnya kalau di dalam dunia usaha, kita ini tidak hanya punya jualan, tetapi kita memiliki yang namanya modal. Modal kita siapa? Adalah Tuhan. Modal utama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah bergeser imanmu. Milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka firman Tuhan ini berkata, jikalau Tuhan ada di pihak kita, pertama, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Ya, kasih Tuhan kita perlukan untuk mengubahkan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi sempurna, sama seperti Tuhan sempurna. Amin. Amin. Itu tujuan Tuhan, supaya kita menjadi sempurna. Karena Yesus itu sempurna dalam manusianya. Kedua, saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari berkat Tuhan. Kalau itu berkat kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan khawatir, itu pasti nyampe. Betul? Ada orang berkata, saudara, berkatmu sudah dihalangi gara-gara dia saya tidak dapat berkat. Jangan salahkan orang lain. Amin. Jangan salahkan orang lain. Ya, saudara, ada dunia berkata rezeki mas sudah ditentukan. Saudara, kalau tidak kejar, bahaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hari ini dengar baik firman Tuhan. Ya, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Maka tidak ada yang dapat memisahkan kau dari kasih Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari berkat Tuhan. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, itulah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baik kita sama-sama tundukkan kepala. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya minta Ibu Modi berdoa, ya.